Salam sehat dan semangat. Suatu hari saya pernah bertemu dengan seorang karyawan yang menangis dan mengeluh karena pagi-pagi dia sudah ditegur oleh manajernya. Manajernya itu menelpon dia dan langsung marah-marah. Padahal apa yang dipermasalahkan oleh manajer itu sudah dilakukan dan sudah dilaporkan pula oleh si karyawan tersebut. Lalu ketika bertemu dengan manajer itu, saya coba menyinggung permasalahan itu. Dan si manajer mengatakan, iya, sebenarnya itu sudah dilaporkan. Tapi gara-gara lagi kesel, jadi lupa dan bawaannya jadi emosi. Akhirnya ya anak buah saya lah yang jadi korban. Atau ada juga cerita lain, seorang petugas customer service karena sedang ada masalah pribadi, lalu wajahnya jadi cemberut dan bicaranya ketus. Padahal saat itu dia sedang berhadapan dengan eksternal customer. Pernah Anda mengalami seperti manajer itu? Kesal karena masalah pribadi atau masalah di luar kerja, akibatnya marah-marah dengan orang di sekitarnya. Dan sebagai atasan, sasaran paling empuk adalah memarahi bawahan. Kalau tidak punya bawahan, marah ke teman kerja. Atau seperti petugas customer service tadi, menunjukkan kekesalan pada eksternal customer. Nah, ini bisa panjang akibatnya. Ya. Sebagai manusia memang kita tidak lepas dari situasi yang bisa membuat emosi kita menjadi bergejolak. Motivasi kita juga bisa turun naik. Tetapi ketika Anda sudah di tempat kerja, apapun situasi yang dihadapi, Anda dituntut untuk bersikap profesional. Terlebih ketika harus berhadapan dengan eksternal customer. Anda bukan lagi membawa diri Anda sendiri saja, tetapi Anda sudah membawa nama perusahaan atau organisasi tempat kerja Anda. Anda adalah wakil dari perusahaan. Apapun yang Anda lakukan atau katakan bukan lagi atas nama pribadi saja, tetapi sudah mewakili perusahaan atau organisasi tempat Anda bekerja. Profesional berarti Anda melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. Melakukan yang benar artinya yang Anda lakukan adalah sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi Anda. Seseorang dikatakan profesional bila ia mampu memenuhi tuntutan pekerjaannya. Apa yang menjadi target atau standar perusahaan atau organisasi itu bisa dia penuhi. Bahkan dia dapat mengantisipasi situasinya sehingga tidak kaget atau panik, tetapi siap menghadapi ketika muncul satu permasalahan. Bukan hanya mampu bekerja memenuhi target atau standar kerja yang ditetapkan, tetapi juga ia memiliki cara berperilaku yang baik. Dengan demikian akan menimbulkan kenyamanan dan kepuasan dari orang yang menerima layanannya atau dengan siapa dia bekerja sama. Selain itu, pekerjaan yang dilakukan juga memberikan rasa positif pada dirinya sendiri. Sikap profesional ini perlu dibangun karena akan memberikan manfaat bukan hanya bagi perusahaan atau organisasi, tetapi juga bagi individu. Karyawan yang profesional tentunya akan menciptakan atau membangun brand positif tentang perusahaan atau organisasinya. Sebagai perusahaan atau organisasi yang memiliki kredibilitas dan memiliki image positif, lebih
bisa diterima oleh customer atau bahkan masyarakat secara umum. Sebenarnya bukan hanya branding perusahaan atau organisasi, tetapi juga branding dirinya sendiri, personal branding. Sebagai individu, karyawan itu tentunya akan dikenal sebagai orang yang positif atau berkualitas. Sikap profesional dalam memperlakukan customer secara ramah, sopan, dan penuh penghargaan menunjukkan kepedulian pada customer atau customer care, dan ini akan mendorong meningkatnya loyalitas dari customer. Selanjutnya, tentu akan memberi dampak pula pada peningkatan kepercayaan terhadap perusahaan atau organisasi Anda, dan bahkan meningkatkan profit. Selain itu juga, sikap profesional yang ditunjukkan kepada internal customer, yaitu sesama karyawan di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, ini juga akan berdampak pada hubungan kerja yang positif, yang menyenangkan. Dan pada akhirnya, kerjasama pun akan terbangun dengan lebih baik, lebih sinergi. Tentunya akan mempengaruhi proses kerja dan hasil kerja. Hubungan yang menyenangkan dalam lingkungan kerja juga akan membuat karyawan betah dan loyal bekerja di situ. Bukan sekedar betah, tetapi juga mempengaruhi loyalitasnya pada perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga ikatan menjadi kuat. Bukan cuma lama kerja di situ, bukan cuma betah, tetapi juga akan meningkatkan tanggung jawabnya, juga akan mempengaruhi cara kerjanya, mempengaruhi suasananya secara keseluruhan, dan pada akhirnya terdorong untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perusahaan, terhadap organisasi. Nah, untuk membangun sikap profesional ini memang perlu modal. Modalnya itu ada dalam diri kita sendiri. Seseorang bisa bersikap profesional kalau dia punya mindset atau cara berpikir positif. Positif tentang apa? Tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan juga tentang pekerjaan ataupun perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja. Selain mindset atau cara berpikir, juga diperlukan pengetahuan tentang bidang kerjanya dan semua hal yang terkait dengan pekerjaannya. Misalnya pengetahuan produk. Tanpa pengetahuan produk, seorang sales misalnya tidak mungkin bisa jualan. Pengetahuan tentang bidang kerjanya, apa yang seharusnya dia lakukan. Lebih baik lagi ditambah dengan wawasan-wawasan yang lebih luas. Pengetahuan. Selain pengetahuan, juga perlu didukung dengan keterampilan. Keterampilan yang terkait dengan tugas atau tanggung jawabnya. Dengan keterampilan yang dimiliki, seseorang bisa untuk melakukan apa yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya. Misalnya, seorang sales itu tidak cukup hanya tahu tentang produk atau teori menjual, tapi juga memiliki keterampilan komunikasi atau presentasi di depan customer-nya, dan juga keterampilan membangun hubungan interpersonal. Dengan demikian, ketika dia menjelaskan produknya kepada customer, dia bisa menjelaskan dengan cara yang meyakinkan, dan dia juga dapat membangun hubungan baik dengan customer-nya. Selain pengetahuan dan keterampilan, yang perlu dimiliki juga adalah sikap. Sikap ini memainkan peranan yang besar, bahkan sangat besar. Sikap inilah yang mendorong terbentuknya perilaku konkret. Hal ini atau sikap terkait juga dengan motivasi ataupun konsep dirinya. Pintar dan terampil, tapi kalau orang itu malas, maka tidak akan tampil perilaku kerja yang konkret. Tidak akan dia bisa menunjukkan profesionalisme di dalam dia bekerja.
atau pintar, tapi dia tidak yakin dengan kemampuan dirinya, maka dia juga tidak akan tampil dengan meyakinkan ketika dia bekerja. Dan pastinya tidak akan mampu merebut dan mempertahankan customer-nya untuk seorang sales. Karena itu, kita terus harus meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, dan membangun terus sikap positif di dalam diri kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi seorang yang profesional di dalam kita bekerja. Bangun dan terus tingkatkan sikap profesional, dan rasakan suasana kerja yang menyenangkan serta hasil kerja yang lebih